Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di kuliah kali ini, kuliah perdana untuk mata kuliah Fisika Atmosfer. Nanti selama 1 semester kita akan belajar tentang fisika atmosfer. Apa itu fisika atmosfer? Fisika atmosfer niku berarti kita menganalisis, coba mengkaji tentang atmosfer yang ada di bumi kita ini dengan kajian-kajian fisika atau mengkarakterisasi atmosfer menurut pandangan keilmuan fisika. Jadi fenomena-fenomena fisis di dalam atmosfer nanti coba akan kita lihat. Bukunya nanti kita pakai ini ya tadi, Introduction to Atmospheric Physics Second Edition. Ini bukunya, nanti kita lihat dulu RPS-nya. RPS-nya niki nggih. Ini mata kuliah pilihan nggih. Jadi ada di semester niki, maksudnya mata kuliah pilihan belum saya tulis ini, seharusnya ini yang pilihan ini ya. Oke. Kemudian di semester 5 SKS-nya 2 yang ngajar saya. Terus kemudian beberapa yang kita pelajari dalam mata kuliah fisika atmosfer nanti berkaitan sama niki. Ini 2 SKS ya. Ini 2 SKS. Efek gravitasi ini salah satu, kemudian sifat gas dalam atmosfer, kemudian sifat dan perilaku partikel awan, gerakan-gerakan atmosfer, matahari dan radiasinya di permukaan bumi, kemudian proses-proses transfer, fenomena sinyal dalam atmosfer. Ini beberapa topik yang kita bahas. Kemudian ini juga sudah saya deskripsikan di sini. Untuk penilaiannya nanti ada kehadiran niku dari presensi, saya hargai 10%. Kemudian ini ada tugas individu karena kita nggak bisa pakai kelompok. Kemudian ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Bukunya tadi Robert G. Flegel, An Introduction to Atmospheric Physics, bisa di-download, sudah saya lampirkan di link ya. Oke. Kemudian selama pembelajaran monggo silahkan tetap dibiasakan tradisi kita untuk berdoa dan membaca tilawah secara mandiri. Kemudian silahkan teman-teman nanti bisa berposisi duduk dan fokus, jadi tetap dalam kondisi yang siap belajar, jangan sambil rebahan atau sambil mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Oke ya, nanti di pertemuan pertama kita bahas ini RPS, kontrak kuliah, pendahuluan, itu tadi. Ini umum saja seperti biasanya, dan di jurusan fisika kan pasti sudah kenal saya kan, teman-teman, tidak perlu perkenalan lagi. Kita pakai strategi atau metode asinkron. Asinkron itu ya seperti ini, saya memberikan video, penjenengan lihat, kemudian bisa nanti selama kuliah nanti akan saya bukakan forum diskusi, chatting di e-learningnya. Itu asinkron karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi dua arah langsung. Kalau lewat sinkron nanti kita bisa pakai live streaming, misalkan pakai live stream di e-learning itu ada, atau pakai media lain misalkan Zoom atau yang lainnya ya. Kemudian nanti efek gravitasi kita pelajari di pertemuan 1-2, kemudian sifat gas dalam atmosfer 3-4 dan seterusnya nih. Ini yang kita agendakan UTS-nya di seminggu ke-9. Ini agenda kita, semoga ini bisa terrealisasi dengan baik dan nanti semuanya kembali ke masing-masing teman-teman semuanya agar bisa mengikuti semaksimal mungkin, karena saya juga tidak bisa kontrol langsung melalui e-learning. Ini kan hanya kita sifatnya saling percaya, menjenengan juga sampean juga bisa belajar secara mandiri, dan saya percaya bisa melakukannya mandiri di rumah dengan baik. Itu nggih. Oke, langsung saja nggih, langsung saja kita ke sedikit saja untuk bahas tentang efek gravitasi ini. Ini nanti sedikit saja, kita nggak panjang. Waktu kita berapa SKS ini? 2 SKS ya. 2 SKS berarti nanti kita 50 menit. 50 menit kali 2, berarti nanti jenengan di rumah juga punya
51 menit, 100 menit di rumah belajar mandiri, 100 menit tugas. Nah, nanti waktu ini kita dioptimalkan. Jadi kalau ada tugas ya usah mengeluh, memang ini dengan sampean punya tanggung jawab belajar 100 menit dikali 2 di rumah untuk 2 SKS ini. Ya, nanti videonya mungkin durasinya juga nggak akan 50 menit atau 100 menit. Kalau 2 kali 2 SKS berarti 100 menit. Mungkin video yang saya berikan nanti tidak akan selama itu 100 menitan, mungkin ya maksimal 50 menit atau mungkin 40 atau 30 menit makan gitu. Nanti selepasnya itu sampean bisa manfaatkan untuk mengulang-ulang videonya atau mengerjakan tugasnya. Jadi waktunya silahkan dioptimalkan sendiri gitu ya. Oke, ini tentang RPS-nya, kira-kira seperti itu yang akan kita jalani selama 1 semester. Dan nanti kita dipastikan sepertinya memang kebijakannya harus daring seperti ini. Dengan kondisi yang ada kita optimalkan saja. Oke, kita langsung ke bukunya. An Introduction to Atmospheric Physics, silahkan ini dibaca. Kita pakai buku ini karena satu free, sampean bisa baca-baca sendiri. Di buku bahasa Indonesia, di versi bahasa Indonesia ada beberapa buku, misalkan introduction atau tentang klimatologi yang dari ITB itu bisa dipakai juga, tapi silahkan dicari sendiri. Ini beberapa yang kita pelajari di gravitational effect untuk di chapter 1. Di chapter 1 nanti ada fundamental konsepnya, ada law atau hukum gravitasi universal, kemudian ada implementasi dari Newton law, terus di Earth gravitational field, medan gravitasi atau percepatan gravitasi, gaya gravitasi. Terus kita coba lihat nanti tentang geopotensial, orbit satelit, hydrostatic equation, kemudian distribution of sea level pressure, terus kemudian ada gravitational tides, tidal, efek gravitasional tidal ini oke. Itu nanti ini ada topik-topiknya, semuanya sama seperti yang kita rencanakan. Ini ada transfer proses dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke bab pertama. Saya scroll dulu ini. Gravitational effect. Di efek gravitasi mana tadi? Nah, ini loh. Sebentar. Nah, ini. Kita ke gravitational effects. Oke, langsung kita mulai. Ini sebentar saja pengantar. Nanti sambil pemanasan, ada beberapa hal nanti saya tunjukkan koneksinya dengan mata kuliah yang lainnya, karena jenengan sampean sudah belajar fisika matematika, sudah belajar vektor, sudah belajar apalagi kalkulus. Nanti tool-toolnya itu memang kita pakai untuk belajar fisika lanjut. Nah, gitu ya. Sekarang ke gravitational effect ini ya, gravitational effect. Oke. Mana ini? Oh, ini. Oh. Warna apa tuh tulisannya? Bentar. Wah, ini kok hilang tulisannya. Bentar ya. Oke, kita ke gravitational effect. We live at the bottom of an ocean, di bawah dari samudra of air, udara. Berarti kita itu hidup dalam samudra udara, which press on us with a force about 10⁵ Newton for each square meter surface, atau 10⁵ Pascal. Berarti kita niku berada dalam wilayah apa? Atmosfer. Saya buka untuk OneNote untuk nyatet ya. OneNote. Kita hidup di wilayah ini. Kita hidup di wilayah ini ya. Kita kasih gambaran. Ini misalkan bumi. Ini bumi ya. Ini Earth, bumi. Nah, kita ada di sini. Nah, di sini ini adalah
the ocean of air. Ini adalah lapisan udara atmosfer, the ocean of air, udara, samudra, bentuknya samudra udara. Nah, di sini kita punya ditekan dengan tekanan P-nya sebesar berapa? 10 pangkat 5 Newton per meter persegi atau Pascal ya toh, ini Pascal. Nah, di sini makanya kita akan pelajari bagaimana interaksi atmosfer ini menurut kajian fisika kan gitu ya. Nah, nanti ada efek gravitasi tentang itu bagaimana. Ini kalau foto satelitnya tentang bumi, gravitasi bumi. Oke ya. Terus kita lanjut saja ke fundamental konsep. Aduh, kebesaran saya. Bentar. Ngezoom. Saya clearkan dulu zoomnya. Nah, ini sudah. Oke, jadi kita di sini yang perlu dibahas adalah tentang ini, law of universal gravitation, hukum gravitasi universal. Kalau di nilai skalar, ini adalah nilai vektor, ini adalah vektornya. Masih ingat toh, kalau ini huruf tebal berarti ini adalah berupa vektor, atau kalau kita tulis dalam notasi tangan ada lambang gininya. Nah, terus kemudian kita lihat kalau besaran skalarnya, nilai skalarnya dia kan F sama dengan apa? Min G M per R kuadrat. Nah, berarti komponen ini adalah komponen apa? Unit vektor atau vektor satuan. Unit vektor atau vektor satuan. Nah, unit vektor ini berarti kan ini adalah vektor R. Vektor R dibagi nilai dari vektor itu, maka ini akan menghasilkan unit vektor R seperti ini. Ini kalau di bahasa fisika matematika atau bahasa kalkulus sebenarnya sudah pelajari, paham ya? Berarti ini adalah hukum gravitasi universal dengan nilai konstanta gravitasional konstan G itu sebesar ini 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ini sebagai pengantar awalnya. Kemudian kita kenal juga tentang Newton's law of motion, hukum Newton tentang apa ini? Tentang gerak. Berarti ini kalau kita kenalkan apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, bahasa fisiknya nanti akan berubah jadi ini. F, vektor F itu nilainya adalah turunan dari M dari vektor V, kan gini. Nah, ini vektor V. Turunan vektor V dari T itu kan hasilnya apa? Vektor percepatan. Nah, ini sudah dikenal di fisika dasar atau nah, itu sudah ada. Dan kita lihat di sini. Sekarang kita lihat the earth of gravitational field. The earth of gravitational field atau medan gravitasi. G. Nah, kalau di G, kalau sampai nanti terkenalnya G kecil itu percepatan, kenalnya percepatan gravitasi yang populer kan ini. Nah, ini sebenarnya sama artinya dengan medan gravitasi. The gravitational force exerted on a mass m by Earth may be written conventionally form ini. Nah, berarti F atau ini kalau biasa disebut sebagai gaya berat. Kan gitu toh, gaya berat berarti kan apa? M dikali G. Nah, G-nya ini adalah ini. G-nya ini adalah ini, dan ini adalah gaya berat yang biasa dikenal dengan istilah V. Nah, kita sekarang bicara masalah vektornya. Nah, kita bicara secara lengkap melalui tinjauan vektor. Kalau di fisika dasar mungkin V sama dengan apa? M dikali G. Tinggal tentukan arahnya kemana. Arahnya misalkan ini ada benda, berarti arahnya ke sini. Ini adalah W-nya. Nah, sekarang kita tinjau dari bahasa vektor bahwa W itu adalah F, gaya, kan gitu. Gaya gravitasi sebenarnya. Gaya tarik yang dirasakan oleh benda ketika
posisinya berdekatan dengan sumber gravitasi misalkan bumi. Nah, maka ini adalah gaya berat itu adalah sebenarnya implementasi dari atau istilah dari bahasa vektor gaya gravitasi bumi. Nah, makanya nanti nilai G itu kan min G M per R kuadrat dikali ini. Kenapa seperti itu? Karena tadi sahabat sudah kenal bahwa F, vektor F nilainya sama dengan apa? Min G M dikali M per apa? R kuadrat R vektor per R. Nah, vektor satu. Nah, maka ini kan sudah dijelaskan di sini toh vektor M-nya. Nah, berarti kalau ini kita eliminasi tinggal ini saja. Nah, tinggal ini dan ini. Maka itu adalah berupa G bintang atau vektor G. Is called the gravitational force per unit mass of or the gravitational acceleration atau gravitational acceleration atau percepatan gravitasi. And it is directly vertically downward, arahnya vertikal downward toward the center of the earth, arahnya selalu menuju pusat bumi. Oke, sekarang kita lihat. Ini yang penting. It's useful to express equation 15 in term of radius r and height about z. The scalar form is. Nah, jadi nanti nilai ini seadan ya, kita pending dulu. Sebentar saya pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi ini adalah apa namanya? Percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi pada benda jika berposisi di ketinggian tertentu. Jadi gini. Kalau nanti ini misalkan ada bumi gitu. Bumi ini jari-jarinya adalah R. Itu benda itu ada pada posisi ketinggian berapa? Z. Nah, maka nanti nilai apa tadi? Nilai G-nya itu sama dengan apa? G M per R kuadrat dikali 1 plus ini tadi toh 1 plus Z per R kuadrat. Nah, jika ini pada posisi dia di permukaan bumi, berarti kan R-nya ini toh, ini bisa diubah jadi G0. Maka di sini dijelaskan bahwa persamaan ini bisa diubah jadi G0. Revision ini, the definition of G0, the gravitational per unit mass at sea level, pada permukaan bumi pada level ketinggian rata-rata air laut. Nah, berarti ini adalah nilainya adalah ini. Its value was computed by equation 16. Jika dihitung nilai J0-nya adalah dengan rata-rata bumi, itu adalah nilainya ini rata-rata jari-jari bumi, ini jari-jari buminya. And the equator, ini saat di kutub ya, karena di kutub berarti nanti kan beda. Bumi kita kan bulat pepat, berarti nanti di posisi di kutub itu nanti akan lebih apa namanya? Lebih ini posisinya bumi kan gini kan. Agak pepat begini ya. Nah, misalkan ini adalah kutub, ini adalah ekuatornya. Ini ekuator. Khatulistiwa ya ta? Ekuator, maka nanti jari-jari di sini dan jari-jari di sini itu akan beda. Ini lebih besar. Ini R pole, ini R ekuator. R pole di kutub ini lebih kecil daripada R ekuator. Itu ya, ini maksudnya gitu. Makanya nanti saya melihat karena R-nya di kutub lebih kecil, maka nilai percepatan gravitasi di kutub itu lebih besar daripada ketika di apa namanya ekuator. Nah, ini di kutub ya, 9,832, ini 98814 ketika di ekuator. Nah, kayak gitu.
Kemudian equation 16 yang ini tadi itu bisa diekspansi menggunakan Taylor series. Yang mana yang diekspansi? Yang ini ya, ininya bisa diekspansi dengan Taylor series. Ini ekspansi, bisa diekspansi pakai Taylor series, oke. Jadi seperti ini nanti, nah ini sebagai pemanasan. Silahkan buktikan hasil ekspansinya. Buktikan hasil ekspansi 1.6 itu menjadi 1.7 ini menggunakan apa? Deret Taylor series. Oke ya, ini buktikan, ini tugasnya sebagai pemanasan. Nah, nanti dikumpulkan. Oke ya, ekspansi Taylor kapan dipelajari ya? Fisika matematika kemarin sudah dipelajari tentang Taylor series. Oke. The force of gravity, besar gravitasinya nanti akan kita pelajari di minggu depan. Ini pemanasan saja dulu, karena nanti ada penyimpangan ini juga yang harus kita pelajari. Bagaimana kalau nanti kita posisinya adalah di garis lintang tertentu. Jadi nanti kan di sini ada lintang 0 ya toh. Kemudian di sini ada garis lintang berapa kan kita. Nah, setiap di sini posisi garis lintang ini nanti dia punya nilai G yang berbeda-beda. Sehingga nanti konsekuensinya F-nya juga berbeda-beda. Maka nanti kita perlu turunkan secara matematis lewat persamaan menjadi persamaan 9 ini. Ada komponen sudut latitude-nya atau sudut lintangnya, garis lintangnya. Oke nggih, sementara niku mawon tugasnya yang ini dulu untuk pemanasan. Buktikan ekspansi Taylor series-nya tadi. Silakan dikumpulkan lewat platform LMS dari kampus yang sudah kita akses bersama-sama ini nanti. Oke. Sementara gitu minta wassalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.